Dan memang juga kita sedih tahu kalau kita cerita soal itu. Sedih. Kita sedih. Karena memang kita punya turunan dari Tallo juga ada. Iya. Siapa yang bisa kira-kira bisa membuktikan bahwa karena Sindri Jala itu ada? Jangan. Jangan. Sindri Jala. Iya. Porang. Iya. Tidak ada nabi nabi selain daripada dia. Tapi pun dicerita mengenai masalahnya itu kaitannya karena si Sultan Salamang. Nanti lagi sebenarnya tidak kulit bahas mengenai masalah tidak tahu kulit ke masalah ini. Jadi makanya tidak kulit kupas masalah kemana. Semua ini bercerita berdasarkan versinya. Seperti Macang Kebo Kari Tallo. Macang Kebo Kari Tallo ini kan adalah karakter, bukan bentuk macang yang sebenarnya, ya, tapi karakternya yang seperti macang, ya. Siapa saja yang tidak sesuai dengan ini, maka dia akan terkam, ya, sesuai dengan karakter itu. Sama halnya dengan Sindri Jala. Sama dengan Sindri Jala. Salam budaya. Di balik kemajuan dan modernitas yang memancar dari setiap sudut kota Makassar, terdapat sejuta kisah sejarah dan mitologi yang tersembunyi dalam gerak zaman bagai aliran sungai yang tak henti-hentinya mengalir. Di tengah gemerlap dunia modern, kisah-kisah di masa lalu tetap hidup dan menyimpan warisan yang terpatri dalam setiap batu dan tanahnya. Sindri Jala adalah salah satu wilayah yang menjadi penanda penting akan kehadiran sejarah, mitologi, dan tradisi yang memainkan peran krusial dalam kehidupan masyarakatnya. Banyak kisah tersembunyi yang ingin kami ceritakan, banyak rahasia yang ingin kami ungkap. Kali ini, tim MBS kembali menjejaki jejak-jejak masa lalu yang menanti kita dengan cerita yang belum pernah terdengar sebelumnya. Inilah episode Legenda Sindri Jala. Ini kan tutur cerita orang tua kita atau nenek moyang kita. Zaman-zaman mungkin ratusan tahun yang lalu. Jadi ada kita punya nenek dulu yang pergi ke sungai untuk membuang jala. Pas dia membuang jalanya ke sungai, begitu dia mau tarik, ini boy tiba-tiba dia mengamuk dalam jala itu. Ya, yang tabasu itu kan boy yang punya air, begitu kalau bahasa dulu. Iya. Kalau mungkin bahasa kasarnya sekarang anak-anak dia bilang buaya tuh, tapi kalau kita dulu bahasa orang tua tuh namanya boy tuh, yang punya air tuh gitu. Dari orang yang membuang jala ini, begitu dia mau tarik, ini boy tiba-tiba dia mengamuk dalam jala itu. Langsung dia mengatakan, Sindri ki jalaku. Mungkin ada yang dengar di sebelah sungai itu mengatakan, kenapa ki? Bila Sindri ki jalaku. Kata-kata Sindri inilah yang menjadi Sindri Jala. Nah, itu awalnya, awal ceritanya. Setiap langkah kami adalah sebuah perjalanan untuk memecahkan teka-teki yang menghubungkan kita dengan masa lalu. Kali kedua, kami kembali ke Tallo, dan di tempat ini
kami melintasi makam-makam bersejarah yang diyakini bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang tertinggal di belakang kita, tetapi ia adalah lentera yang menerangi lorong-lorong masa lalu, dan setiap dinding dan ukirannya berbicara dengan bisikan-bisikan kisah hidup dan kebesaran yang pernah ada. Memang bahasa namanya itu sini jalan kayak sebagai buah ini, bukan buaya. Kalau kari sini jalan ini, kenapa nak kuliah anu kalian? Nah dia pun dia kebetulan bukan ada nak katanya tampakan di kana, kami parasang di kana sini jalan. Kan ia minjo Jepang memang jadi kemana tampak mestinya kita. Tapi pun aja ritual kita mesti lagi mau berparawar di jembatan tu. Ia minne kari sini jalan. Awal mulanya Kareta Sindrijala memang di sini. Karena di sini yang pertama ditemukan ditahu bahwa nama dari Sindrijala itu berasal dari orang yang membuang jala sampai Sindrijalanya. Jadi itu awal dari cerita yang mengatakan bahwa di sini adalah pusat pertama ditemukan bahwa Sindrijala. Ini sungai yang ada di jembatan itu di sini. Ini jembatan. Itu pertama dikatakan sungai Sindrijala. Jadi sungai Sindrijala ini dia bermuara ke Tallo. Dan sungai Tello dia bermuara juga ke Tallo. Jadi dua cabang sungai ini. Jadi dua pangka ini. Sungai Sindrijala ini anunya dia melingkar naik sampai bara-bara sampai naik ke kota, masuk ke kota. Ini nih sungai Sindrijala. Tidak ada namanya sungai Pampang, tidak ada namanya sungai Tamamaun, tidak ada sungai Karampuang kecuali sungai Sindrijala. Itu awalnya cerita dulu nenek moyang kita. Ya, begitu. Itulah sampai dikatakan Sindrijala. Kata asli dari Sindrijala, bukan dari Sindrijala. Jadi Sindrijala itu memperindah kata. Yang jelasnya itu Sindri, bahasa pertamanya. Itu bahasa pertama dari Sindrijala. Kami juga natunan ini tiket kan tahu ke apa. Tetapi kebiasaan tahu batina cerita lagi Sindrijala. Ikat TM-nya nakilan kena ngaparan yan. Nisin tahu kamu nyumang na ikat titinan ini. Nanitin nisi tampa na kena kemai kita tampa. Niya pisentunya batu. Oh, Andri ni pa din yan. Nampak tahun pinising. Nampak nising. Tempat tu kemana sih? Anu tu. Beli tu bayar kan maru supang kaji. Bukan betul-betul kita awat karena Sindrijala. Terkenal Kipanter. Ada tempat peristirahatannya, itu Kareta Sindrijala. Artinya sewaktu-waktu seumpamanya datang, tidak jauh dari sini, tidak jauh juga dari sungai. Kadangkala juga orang mendengar bahwa orang dari Baru, dari Bone, atau dari Pare-Pare, Pindra umpamanya, itu biasanya ada Kareta Sindrijala di sini. Sampai hari ini juga Kareta Sindrijala saya anggap masih ada, masih hidup, iya. Masih hidup. Jadi punya mujizat lah yang tersendiri, punya mujizat yang yang memang tidak sama dengan kita lah. Karena selalu itu di orang-orang yang mau datang ke sini diingatkan saja begitu. Tidak ditahu siapa ini. Langsung tiba-tiba di mana itu anunya Kareta Sindrijala gitu. Kampung Sindrijala ini memang tidak kecil memang, tapi dia yang besar namanya di Sulawesi Selatan ini, besar namanya. Sebenarnya karena tahu ia mendapat perasaan karena ya Tony jor ya Tony ini karena ini dapat sana perasaan.
Berarti dia pernah dibujukan pada saat itu. Nah, mengapa ini datangan jureng? Dia pernah berbujuk karena suatu apa jari anu ya apa tentu tidak kanui padahal ia tahu jinjo. Dia tahunya, makanya orang terkenal. Berarti di Batong juga nasi kan juga di Bone, di Parepare. Usile begitu terjadi juga nasi. Akhirnya, tapi butinan ini dari talo. Ini pemati lompona. Kan dia lebih awas sebenarnya Pak itu daripada yang raja lain-lain. Karena setiap dia persoalan, dia timbul kinjo kerain Sriwijaya. Mesti nasing jadi pun dikaitkan mengenai masalah ini karena tahu kok istana bawa air. Kulik lagi yang kesakan juga ini bawa anak talo. Tapi pun ada kini bicara karena istana dibawa bagaimana caranya. Kalau sekarang sudah ada baru ada istana. Jadi sebelumnya itu ada air, memang ada istana. Tapi oleh karena ada air masuk dan di situ mereka ada batu napar. Jor menang katanya. Saya juga sudah dibawa di tempatnya. Kondisi tidur tapi dalam keadaan itu, dalam keadaan kayak orang jalan di atas air dibawa. Nah memang dibawa, kelihatannya dibawa air tempatnya, tapi tidak ada air di dalam rumah, di istananya. Itu nih kartu Sriwijaya kuliah bawa, datang di rumah ambil. Nah itu keindahannya mungkin luar daripada biasa. Kala istana Jakarta mungkin. Yang bawa saya itu memang perempuan. Cantiknya alhamdulillah mungkin lebih dari bidadari. Panjang rambut. Itu satu kali. Kedua satu kata tidak pernah diberikan. Disuruh pemanya kalau ada begini, begini ki. Enggak pernah diberikannya. Iya, enggak mau berani. Bahkan ini yang tabasum kan kita Sriwijaya tetap kita bikinkan penganjai. Makanya itu ada ini. Selalu ada ini daun sirih, sangka penganjai namanya. Jadi semua nenek moyang dulu itu Pak, selalu pasti ada begitu. Ada. Nah, seperti telur itu apa itu mungkin dianggap itu kayak ya makanannya umpamanya begitu. Orang aku. Iya. Bicara itu. Wih, 10 tahun nih, salon nih. Kayak jangan, jangan. Sriwijaya dulu. Iya, bawa orang. Iya. Ada dua porsi ini. Ini namanya panai di sini. Ada juga ya penaung. Panai dengan penaung sama aja sebenarnya. Cuma maksudnya ada kan di air, ada di sini. Begitu. Jadi kalau umpamanya menurunkan ini juga begitu juga modelnya ini sama. Tidak ada bedanya. Tapi ada yang diturunkan di air begitu. Itu suatu penghargaan juga bagi beliau tahu begitu. Penghormatan. Tidak tertentu ji. Kadangkala orang kalau umpamanya ada niatnya umpamanya apa gitu mimpi atau bagian ya hajatnya dia kasih turun atau malam Jumat atau malam Senin begitu. Tidak ada ji waktu-waktunya begini juga kedatangannya. Tidak pernah habisnya. Acara akbarnya itu ada tutup tahunnya dulu. Kalau dulu penonrije ini nama bahasanya artinya bahasa apa namanya itu. Artinya menurunkan panca. Panca itu dia dialirkan ke di sungai. Itu bermacam-macam ini dalamnya, mungkin ada pisang, mie apa segala macam tuh. Telur, yang paling banyak telur. Bahkan telur itu dibuang lagi di sungai. Semua masyarakat Sriwijaya ini datang membawa, bahkan masyarakat Ruisi, masyarakat Tawang, yang penting dia dengar.
Dia bawa itu anu, Bang. Tapi diiringi gendang. Jadi dia diiringi gendang dengan dibawa dengan ini alat-alat anunya. Yang dibawa ini sama pakai baju bodoh semua. Itu tradisinya setiap tahun itu. Tamu-tamunya kalau bahasa Makassar ya. Tapi itu dulu waktu masih hidup semua orang-orang tua. Sekarang tidak ini karena perubahan zaman dan teknologi ini mungkin ada juga pengaruh-pengaruh bagaimana di lingkungan masyarakat sampai ya bukan juga ditiadakan, sampai hari bisa juga kita lakukan toh. Dalam perjalanan panjang manusia, para penulis sejarah dunia telah mencatat perbedaan mengenai peran keyakinan spiritual dan rasionalitas. Menurut Arnold Gitobi, ia menyajikan perspektif yang beragam tentang bagaimana keyakinan dan rasionalitas mempengaruhi perkembangan sosial, politik, dan budaya manusia. Keyakinan spiritual tak lepas dari rasionalitas yang bijak. Sebagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi, keduanya membentuk fondasi yang kokoh. Rasionalitas membimbing kita dengan pemikiran yang tajam, sementara keyakinan menghidupkan jiwa melampaui batas untuk menemukan kebenaran yang tak terungkap. Terkait dengan cerita-cerita para leluhur bahwa Karinta Sindrijala ini mempunyai karakter seperti buaya, ya. Bukan bahwa dia ini adalah buaya, tapi karakter bagaimana kita melihat sifat buaya itu sendiri, ya kan? Dia buas dan lain-lain sebagainya. Apalagi Tallo ini mempunyai daerah kekuasaan pesisir. Ibaratnya kalau saat sekarang ini pertahanan kita ini adalah pertahanan dari angkatan laut, ya. Kita anggap ini Karinta Sindrijala ini ibaratnya kalau di marinir ini ada pasukan kataknya. Nah, kita ini Karinta Sindrijala ini adalah pasukan elit daripada kerajaan Tallo itu sendiri. Gitu. Jadi ibaratnya Karinta Sindrijala ini bisa dia berbuat di laut dan dia bisa berbuat di daratan. Makanya dia digelar bahwa dia ini ibaratnya buaya. Nah, seperti Macang Kebo Karitallo. Macang Kebo Karitallo ini kan adalah karakter, bukan bentuk macang yang sebenarnya, ya, tapi karakternya yang seperti macang, ya. Siapa saja yang tidak sesuai dengan ini, maka dia akan terkam, ya, sesuai dengan karakter itu. Sama halnya dengan Sindrijala. Nah, sama dengan Sindrijala. Nah, seperti itu. Itu menurut saya, pemahaman saya, ya, toh. Setelah mendengar cerita-cerita para leluhur kita menyampaikan seperti itu, maka saya berkesimpulan bahwa seperti itulah karakter, sebuah karakter yang dia perlihatkan. Ya. Segala sesuatu itu kita harus rasionalkan. Ya. Tidak disalahkan juga itu orang yakini bahwa Karinta Sindrijala itu adalah perwujudan buaya dan sebagainya. Ya, itu sah-sah saja, Iya, sah-sah. karena itu menurut versi masing-masing dalam menyikapi segala. Jadi makanya itu sedikit juga saya bisa, mungkin Tuhan memberikan apa ini, ya saya juga bisa ceritakan sedikit tuh masalah apa Sindrijala begitu. Dan memang juga kita sedih tuh kalau kita cerita soal itu, sedih, kita sedih karena memang kita punya turunan dari Tallo juga ada. Ya. Saya rasa perlu diluruskan karena ini kan namanya tutur, artinya cerita. Dongeng atau cerita itu kan perlu diluruskan kembali. Siapa yang bisa kira-kira bisa membuktikan bahwa Karinta Sindrijala itu ada? Bahwa betul itu Karinta Sindrijala ada. Siapa tahu Karinta Sindrijala itu cuma Pak Galaranji. Sama dengan Sultan Sanuddin. Ayang jantan di sebelah timur, begitu. Itu yang digelar itu.
susah itu membedakan. Karena yang tabasum itu begitu ini dia menghilang, ini yang paling sangat susah. Karena siapa tahu ia membuang jala itu dia juga ataukah ini kan bisa saja terjadi. Secara ilmu pengetahuan dari mitologi ini yang bisa membuktikan bahwa memang benar. Ini kan semua cerita, tutur semua cerita ini. Tidak ada yang pernah tertulis. Tapi kita yakinkan bahwa memang terjadi seperti itu. Karena tidak ada yang bisa dilihat sekarang ini kalau tanpa dilihat seperti itu. Makanya saya berani mengatakan bahwa karena kita sudah jalan masih hidup sekarang. Kenapa? Karena kita masih dikasihani itu. Iya begitu. Baik itu mungkin ilmunya, baik apanya, iya. Ya mungkin karena kita sendiri jalan sendiri yang mungkin dia buang jala atau bagaimana sampai ada ikan besar atau apa sampai dibilang ibu atau apa sih. Itu kan namanya cerita, alur cerita saja ya. Tapi untuk membuktikan itu memang terjadi karena ada lihat. Begitu. Kita tidak tahu persis berapa ratus tahun yang lalu. Dan memang dia di semua. Dia di Goa, dia di Lu. Dia di Goa, dia di Bone. Dia di Sopen, dia di Wayu, Singkang, apa segala macam. Dia kan semua ji. Dia bisa kemana-mana. Saya rasa itu yang menjadi primadona bagi kita semua. Mudah-mudahan ke depan ini bisa ditanggapi dari mitologi yang lebih bagus lagi itu yang bisa membuktikan bahwa memang benar. Di sisi lain, Sindrijala dalam legenda dan folklor Sulawesi digambarkan sebagai sang penguasa air yang memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi buaya. Sindrijala sering dihubungkan dengan kekuatan alam, khususnya sungai dan ekosistemnya. Hal yang sama juga banyak ditemukan di mitologi-mitologi dunia, seperti di Mesir kuno tentang Dewa Sobek yang digambarkan sebagai dewa buaya, lambang kekuatan dan keberanian. Di Yunani ada dewa sungai Asilis. Mitologi Hindu terdapat dewa Varuna, dan bagi suku Maya ada dewa Chat yang dianggap memiliki kendali atas air. Dalam kesamaan dan perbedaan dewa-dewa buaya di dunia, digambarkan Sindrijala sebagai perwujudan buaya, mengajarkan kita tentang pentingnya memahami keajaiban-keajaiban yang tak terbatas. Menurut Ian Martel, penulis asal Kanada sekaligus pemenang Man Booker Prize dengan novel berjudul Life of Pi, mengatakan bahwa dewa-dewa dengan wujud buaya, mereka adalah makhluk yang berada di antara dua dunia. Keanggunan dan keganasan mereka mengingatkan kita akan kompleksitas hidup dan keajaiban alam yang tak terbatas. Tapi pun dicerita mengenai masalahnya itu kaitannya karena si Sultan Salamang. Ini aja perjeni karena dia jadi kan. Apakah dia judulnya karaing? Pantarangan daripadanya tentu tena. Pun itu cerita mengenai masalah. Jadi apa yang kasih karaing? Nah ini berarti semua kaitannya. Salah bahasa air mesti ya. Karena kalian aja. Kenapa ya milik kulit jari-jari masalah? Ini karena dipisahkan dengan karaing Sindrijala. Tahu kira-kira kuning yang kupas. Kan dikatakan kuning kupas karaing Sindrijala. Yang ada si usup kan ada pangkomor. Terjadi si usup nunggu. Ada pangkomor kan sampu sigale saya kan. Kalau orang mencoloi, sampu sigale. Anak negara mencoloi. Itu yang terjadi masalah. Lalu tidak bicara si usup sebelum si usup. Yang terjadi pada saat itu yang disuruh mereka apa? Manjala. Itu buang jalan atas sama jalan rawa. Manggena si usup. Jadi pun logika yang boleh dicari mengenai masalah itu nanti mereka pun dikar matematika ini boyang masalah nanti mesti lihat ikatannya sama aja dengan ini cerita pun ini bodoh ceritanya ke mana tapi dia nyata naik lebih juga nyata pada sebelum lahir si usup. Nah namun bicara jadi kita tahu tidak lain pak tidak ada nabi selain daripada dia itu namanya kuliah berbahasa apapun kuliah bahasa mestinya kelebat lahir. Karena tidak gampang Pak, sama tidak gampang. Nanti lagi sebenarnya tidak kuliah bahas mengenai masalah. Tidak tahu kuliah lengkap masalah lagi. Cuma aku bicarain kenyataan dan buktinya memang perlu begitu. Anak kecerita dan aku ceritakan mereka memang ada bukti di sini. Karena mineral bawah yang ini sebenarnya. Berarti inilah yang dikatakan.
Nane anu waktu mulai bicara karena si Yusuf yang manggil si Yusuf masam. Tapi kira-kira tidak belum bilang. Ini pikir satu tulisan pikiran kita tambah di akal. Tapi buktinya ada bahwa ini begini. Andai kan mana nuna. Nah kuliah tuanya terima ke pasambayang atau nyenendene. Tallo terus hidup dan berbicara melalui cerita-cerita luhur. Sindrik Jala dan Karenta Sindrik Jala adalah dua entitas yang saling terkait dalam mitologi dan sejarah di Tallo. Di ujung perjalanan kami, konklusi para narasumber menjelaskan bahwa sangat berbeda antara Sindrik Jala dan Karenta Sindrik Jala. Menurut Haji Ilyas Karempasi, Sindrik Jala adalah sebuah kelompok pasukan elit amfibi angkatan bersenjata Tallo di bawah kepemimpinan yang dulu Sindrik Jala. Ia bersemayam tepat di samping Sultan Abdul Jafar. Sedangkan menurut Abdul Muiz Karemakulle, Karenta Sindrik Jala adalah sang pemilik air yang bergala dengan Nabi Haidir dan Pangko Mara dan Syekh Yusuf Tusalamaka. Ia adalah orang tua yang melemparkan jalannya. Sampai jumpa dan salam budaya.